saling berseberangan ini. Untuk membahasnya kami sudah hadir di studio Metro TV siang hari ini ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Siap. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Dan juga dari luar studio, dari gedung DPR RI, ada Sekjen DPP Partai Nasdem, Joni G. Plate. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang Wahyu, selamat siang Mas Ray. Ya, Pak Joni, saya ingin ke Anda langsung terlebih dahulu. Apa yang bisa Anda berikan perspektif untuk kami semua yang ada di studio ini dan juga pemirsa di rumah terkait pertemuan siang hari ini di Teguh Umar? Ya, pertemuan-pertemuan di antara para pemimpin baik di dalam koalisi yang sama maupun lintas koalisi itulah adalah hal yang baik, dan ini silaturahmi seperti ini bukan hal yang baru. Sejak zaman Orde Lama di awal-awal kemerdekaan pun demikian, para pemimpin saling bertemu. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo ya bertandang menemui Ibu Mega, sama-sama sebagai sahabat lama, sebagai tokoh senior bangsa kita, sebagai pimpinan partai politik, itu silaturahmi yang baik ya, silaturahmi yang perlu dicontoh oleh level atau elit di level berikutnya sampai kepada grassroots, bahwa silaturahmi atau pertemuan persahabatan itu tetap harus terjalin di dalam bangkai kebangsaan kita. Walaupun kita tetap menghormati pendapat, pandangan politik dan sikap politik masing-masing yang kadangkala berbeda secara diametral. Tapi kan kita punya tujuan ya, punya tujuan yang sama untuk membangun bangsa negara di dalam keberagaman dan sikap-sikap politik atau pandangan politik yang juga bervariasi dan beragam. Jadi dalam rangka pertemuan seperti ini antara Ya, artinya ini dalam rangka menyelaraskan tujuan bersama begitu. Ya, kita kan ini sudah sampaikan bahwa Koalisi Indonesia Kerja yang saat ini memenangkan Pilpres dan menguasai mayoritas parlemen perlu menjaga soliditasnya, perlu menjaga keakrabannya, perlu menjaga kekuatannya sehingga bisa mengawal pemerintahan dengan baik, sehingga bisa mengawal kebijakan-kebijakan negara dengan baik. Dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah dan mengawal kebijakan-kebijakan negara, silaturahmi dan komunikasi politik itu harus selalu dibangun. Dan sebagaimana Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo adalah hal yang baik, demikian pula selanjutnya pertemuan antara pimpinan-pimpinan partai politik di dalam partai politik sendiri, seperti sebelumnya hari Senin yang lalu 4 pimpinan partai politik bertemu bersama-sama dengan di kantor DPP Nasdem ya. Demikian halnya nanti lintas partai politik juga perlu bertemu dan menjalin keakraban. Ya, menjalin keakraban untuk saling menghormati sikap politik tapi mengambil peran yang konstruktif di dalam membangun negara. Jadi antar koalisi dan juga lintas partai begitu ya, boleh saja sendiri-sendiri bertemu begitu ya Pak Joni ya? Boleh ya, namanya juga silaturahmi. Tetapi ya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, partai politiknya sendiri harus solid ya. Yang kedua, koalisinya harus solid di dalam mengawal pemerintahan. Dan yang ketiga ya, sebagai bangsa kita juga harus solid. Untuk apa? Untuk menghadapi persaingan antar bangsa. Nah, dalam kaitan dengan begitu ya, tentu komunikasi-komunikasi di dalam negeri di antara pimpinan partai politik baik di dalam koalisi yang sama maupun lintas koalisi itu menunjukkan ya bahwa kita ini memang mempunyai kesepahaman untuk menjaga keutuhan dan keakraban antar komponen masyarakat, antar komponen bangsa untuk kesatuan dan keutuhan Indonesia. Oke. Saya ingin ke Bang Ray dulu. Bang Ray, kalau tafsiran Anda terkait pertemuan siang hari ini bagaimana? Ya, namanya silaturahmi, tapi isinya ya lebih dari sekedar silaturahmi kan, lebih dari sekedar makan nasi goreng siang ya dan sebagainya gitu. Ada menu khusus kabarnya disiapkan Bu Mega. Ada menu khusus dan sekaligus mungkin juga pembicaraan khusus di antara mereka ya kan. Ya, jadi pertama tentu saja pertanyaannya adalah ini pertemuan kedua setelah pertemuan dengan Pak Prabowo. Ya. Nah, istilah saya itu sebetulnya pertemuan kedua itu mulai masuk ke pertemuan teknis tuh. Pertemuan kedua ini dihitung dari MRT kemarin ya? MRT, ya, istilah saya itu adalah udah mulai ke pertemuan teknis. Lanjutan tuh, ya, teknis ya? Pembicaraan teknis. Kalau yang pertama itu kan masih
pertemuan soal apa namanya ya adu gagasan lah ya. Ketemu gagasannya yang memang kalau dilacak ke visi misi mereka nggak begitu jauh berbeda. Waktu kampanye itu seringkali kita mengungkapkan visi misinya Pak Jokowi dengan visi misinya Pak Prabowo hampir 80% mereka itu sama. Nah jadi setelah hampir sama seperti sekarang begitu mereka ketemu di MRT nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit karena memang visinya, cara pandangnya ya terhadap bangsa ini hampir semuanya sama gitu. Bahkan pada isu-isu yang sangat krusial, misalnya apakah dua pemimpin ini menerima NKRI Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara gitu. Keduanya fix 100% mengatakan menerima gitu. Nah oleh karena itu misalnya cara pandang terhadap negara yang berbeda dengan sikap ini pada dasarnya nggak bisa masuk kepada dua pemimpin ini gitu. Misalnya ada yang menginginkan supaya hukum agama yang lebih menonjol misalnya begitu dan seterusnya itu nggak akan masuk kepada dua pimpinan ini gitu loh kira-kira. Nah oleh karena itu secara prinsipil tidak ada yang berbeda di antara kedua pimpinan ini. Nah itu akhirnya kemudian harus membicarakan hal-hal yang bersifat teknis. Hal yang bersifat teknis itu artinya hal bagaimana cara mendapatkannya kan. Kira-kira kalau gitu. teknis ini kan sepemahaman kita kalau ada pertemuan begitu ya diawali dengan pucuk pimpinan kemudian nanti bawahannya meneruskan. Ini kan tapi lagi-lagi pucuk pimpinannya bawahannya bahkan di teknis anggota itu menurut saya tidak. bukan hanya sekedar soal bagaimana cara ya, tetapi teknis itu artinya siapa juga yang melakukan. Nah, mungkin ini pembicaraan yang berkaitan dengan siapa yang melakukan, siapa yang harus melaksanakan, supaya misalnya kedua ide yang katakanlah sama ini, tapi mungkin cara melaksanakannya berbeda ini bisa ketemu gitu loh kira-kira. Nah, bayangan saya dua unsur pimpinan ini mulai juga berbicara tentang itu. Yang saya maksudkan misalnya berapa sih misalnya kalau Gerindra masuk ke dalam koalisi satu, berapa kira-kira kotak kursi yang kabinet yang bisa diambil oleh Gerindra gitu. Termasuk isu yang paling hangat saat ini adalah keinginan Gerindra masuk di unsur pimpinan MPR. Yang itu menurut bacaan saya mengakibatkan 4 partai politik pada Senin kemarin melakukan pertemuan karena menganggap ini semacam tanda kutip gangguan baru terhadap rencana politik yang sudah mereka canangkan sejak dari awal gitu. Kalau sampai misalnya Gerindra masuk di backup oleh PDI Perjuangan, nah PDI boleh jadi nggak masuk di MPR tapi dia tetap cukup bertahan di DPR gitu. Nah salah satu dari 4 partai politik ini harus menyerahkan kursinya. Apakah itu Nasdem, apakah itu PKB gitu. P3. Kalau PKB dengan Golkar mungkin fix ya karena hitungan suara kursi mereka cukup lumayan. Tapi kalau Nasdem dan P3 mungkin agak terganggu. Itu yang saya baca pertemuan dari Senin kemarin. Mungkin rangkaian peristiwa dari 2 pekan terakhir ini begitu ya, termasuk hari Senin kemarin ya. Pak Joni sudah masuk teknis begitu kata Bang Rey, benar Pak? Ya, jadi yang pertama saya perlu koreksi juga ya bahwa urutan perolehan kursi koalisi yang terbanyak itu adalah PDIP 128, yang kedua Golkar 85, yang ketiga Nasdem 59 dan yang keempat Pak Joni kita tahan sebentar, Pak Joni kita harus ke Teguh Umar untuk Iya, Pak Joni kita tahan sebentar, kita harus menuju ke Teguh Umar karena Prabowo Subianto sudah hadir, sudah tiba di sana. Kepala baju biru. Bang, foto kepala tinggi, Bang. Ya, baik pemirsa, demikian tadi kita saksikan bersama-sama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tiba di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarno Putri dengan didampingi ada Sekjen Gerindra tadi Ahmad Muzani dan juga tampak Wakil Ketua Umum Gerindra Edi Prabowo. Dan ketiganya tadi disambut langsung oleh Megawati dan juga putri dan juga putranya Puan Maharani dan juga Prananda Prabowo di kediamannya di sana. Dan rencananya keduanya akan menggelar pertemuan yang didahului dengan makan siang bersama. Sudah ada menu khusus yang kabarnya disiapkan langsung oleh Megawati sendiri untuk Prabowo, yang keduanya terakhir bertemu sudah hampir 1 tahun yang lalu atau Oktober 2018 saat gelaran Asian Games 2018. Ya, kita langsung lanjutkan sambil menantikan pertemuan di Teguh Umar. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan ke Pak Joni. Pak Joni tadi saya potong, silakan lanjutkan Pak Joni. Ya. Iya, dengan demikian ya dari 5 fraksi di DPR RI, koalisi KIK itu mengumpulkan atau jumlah suara kursinya 439 ya, atau 60,7%, itu sudah mayoritas. Sebagai perspektif Mas Wahyu ya, untuk melatar belakangi analisa gitu. Tahun 2014 ya kami memenangkan Pilpres tetapi tidak mayoritas di parlemen. Karenanya membutuhkan waktu yang panjang di awal pemerintahan Pak Joko Widodo untuk menambah kekuatan koalisi dengan masuknya Golkar, P3 dan kemudian PAN. Setelah itu baru Presiden melakukan reshuffle kabinet untuk menyesuaikan formasi yang baru. Nah, itu hampir setahun kemudian, tanpa harus menunggu mayoritas terlebih dahulu. Nah, saat sekarang ini 2019 memenangkan Pilpres sekaligus menguasai mayoritas parlemen. Sejauh untuk kepentingan pengawalan dan kekuatan politik parlemen dan kabinet, Presiden Joko Widodo di dalam membentuk kabinetnya tidak terikat atau tidak berkendala apapun juga. Karenanya saya kira ya menjadi pertimbangan sekarang komunikasi politik itu adalah bagaimana untuk menjaga stabilitas nasional kita setelah pemilihan umum, untuk menjaga soliditas kita sebagai bangsa, silaturahmi di antara bangsa tanpa harus ya menambah, memperlebar atau memperbesar koalisi. Karena apa? Tentu dalam memperlebar, menambah atau memperbesar koalisi ada hitungan-hitungan taktis politik. Dalam kaitan dengan itu sampai dengan hari ini kami belum melihat dan belum pernah mendengar apa manfaat untuk memperlebar koalisi. Apalagi kalau untuk bergabung di dalam koalisi disertai dengan syarat-syarat yang belum tentu ya menjadi atau dalam satu pandangan dengan koalisi. Kalau Gerindra nanti akan mengambil keputusan misalnya bergabung dengan koalisi, itu hal yang baik. Tetapi tidak dengan serta-merta bahwa itu pasti diterima. Karena koalisi nanti akan berbicara dan menghitung secara taktis dan kepentingan-kepentingan dalam rangka pengawalan kebijakan pemerintah dan manfaatnya bergabung koalisi. Bukan untuk memperlemah. Kalau untuk menggabungkan tentu koalisi yang sehat perlu dibuat lebih sehat. Bukan koalisi yang sehat dibuat menjadi sakit, kan kira-kira begitu. Iya. Artinya kalau sampai hari ini belum dengar kabar, mungkin nanti kabarnya bisa didengar setelah pertemuan siang hari ini di Teguh Umar yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh koalisi, Pak. Artinya 4 partai politik paling tidak yang kemarin sudah menggelar pertemuan juga siap-siap mendengar kabar dari Teguh Umar. Tidak juga. Tidak juga, karena apa? Karena untuk melakukan proposal politik terlebih dahulu akan dibicarakan lintas koalisi, bukan one on one, bukan satu dengan satu. Tetapi itu adalah kebijakan koalisi yang akan disampaikan, dan PDIP yang melalui tokoh-tokoh seniornya sudah menyampaikan dibutuhkan dan akan mempertahankan soliditas koalisi, sehatnya koalisi dan kuatnya koalisi. Analisa boleh saja dibangun, logis boleh saja itu logis, tapi keputusan politik tentu diambil dengan pertimbangan politik oleh koalisi pemenang. Oke, baik. Mari, jadi sebenarnya kalau ada pernyataan atau niat bergabung koalisi dengan Gerindra sah-sah saja, tapi tetap harus ada hitung-hitungan politik juga dari koalisi. Itu artinya kan sebenarnya jalan masuk Gerindra tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Setidaknya setelah menguat
keinginan istilah saya saat itu udah mencapai derajat 60 keinginan Gerindra untuk masuk dalam koalisi ini gitu ya. Barulah mulai reaksi dari partai koalisi untuk menyikapi apakah Gerindra bisa dilibatkan atau tidak. Wabil khusus setelah isu soal Gerindra berkeinginan juga untuk masuk di salah satu unsur pimpinan MPR mulai menguat. Itu yang mengakibatkan terjadinya pertemuan Senin kemarin 4 partai politik yang saya sebut sebagai kubu parlemen di koalisi 01. Jadi bagaimanapun dengan faktanya makin kuat Gerindra masuk ke dalam merapat begitu ya. Kuat merapat ini pada akhirnya kemudian membuat kubu di dalam koalisi satu yang saya istilahkan satu kubu parlemen yang 4 partai politik itu dan kubu non parlemen yang mungkin akan dipimpin nanti oleh PDI Perjuangan gitu. Sebab kelihatan pintunya masuk Gerindra ini adalah melalui PDI Perjuangan, tapi tidak tertutup kemungkinan karena masih ada 2,5 bulan ke depan Gerindra bisa. Tadi kan dikatakan tegas oleh Pak Joni ketika kita bicara koalisi tidak bisa one on one. Itu antar partai, harus lintas koalisi. Makanya boleh jadi kemudian Gerindra juga akan sowan ke Nasdem, akan sowan ke PKB, akan sowan kemana-mana. Itu tidak akan tertutup kemungkinan. Karena itu kan karena satu-satu didahului dengan partai pemenang pemilu gitu lah ya. Dulu yang terbesar, yang paling dekat juga dengan secara pribadi dengan Pak Prabowo dalam hal ini Ibu Mega gitu. Nah maka dimasukkan ke dalam itu. Nah bisa saja kalau kemudian proposal tanda kutip gitu, kalaupun ada misalnya ya, yang diajukan oleh Gerindra disetujui oleh PDI Perjuangan. Nah tentu saja bersama PDI, Gerindra mereka akan melakukan advokasi juga, lobby juga kepada 4 partai. Kalau kita bicara proposal, kira-kira ada berapa proposal nih masuk dengan? Saya hitung-hitungan saya sebetulnya kalau PDI Perjuangan, Gerindra pun masuk, tidak perlu terlalu risau kalau hubungannya dengan konteks kursi kabinet. Karena sudah saya baca, kita udah baca 60% kursi kabinet itu sekarang akan diserahkan kepada partai politik, 40% mungkin akan diisi oleh profesional non partai politik. Bisa kemudian bertambah 65 plus dengan 35. Jadi 65 ini dengan asumsi kemungkinan masuknya Gerindra, tetapi meskipun Gerindra masuk, jatah kursi yang tidak mengurangi jatah dari partai koalisi yang lain. Kita sudah hitung ya melalui derajat perwakilan kursi mereka di DPR, kemudian keretakan mereka kepada presiden, plus berapa sepantasnya mereka dapat kursi. Mungkin tidak. Hitungan kita misalnya PDI Perjuangan maksimal 6, Golkar maksimal 5, Nasdem PKB maksimal 4 gitu. Kalau itu dilakukan plus juga 60%, kalau artinya ada 2 sisa kursi yang tersedia, yang sisa ini bisa diambil oleh Gerindra, plus juga mungkin ditambah dengan jabatan-jabatan lain yang akan katakanlah dinegosiasikan dengan Gerindra. Pak Joni, ada tanggapan mengenai tadi struktur atau komposisi proposal yang baru disampaikan Bang Rey? Pak Joni? Oke, baik, terputus dengan Pak Joni G. Plate di DPR. Saya tanyakan lagi, Bang Rey, mungkin atau mungkin tidak masuk koalisi Gerindra, tetapi dapat kursi MPR? Tidak mungkin. Itu sama dengan menyerahkan urusan kepada orang yang berseberangan dengan kamu. Artinya harus satu paket. Otomatis. Harus satu paket. Kalau sampai jangankan jangankan ketua MPR, unsur pimpinan DPR pun misalnya Gerindra tanpa masuk ke koalisi ini, tentu sangat tidak elok. Bukan tidak elok saja, berbahaya juga secara politik, itu maksud saya. Oleh karena itu ya memang yang lebih safety itu adalah menyerahkan ketua DPR MPR-nya dan unsur pimpinan DPR-nya kepada teman koalisi. Ini kan sama seperti dengan kalau kemudian MPR-nya dimasuki oleh orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak seblok dengan kita, ya nanti kalau ada apa-apa tinggal ketok palu di MPR itu. Nah itu kan berbahaya secara politik gitu. Nah oleh karena itu syarat pertama tentu saja kalau misalnya Gerindra mengincar kursi MPR itu, mau tidak mau harus masuk dalam blok kekuasaan itu. Itu syarat utamanya. Baik, kita tahan sebentar. Bari, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dalam Breaking News Metro TV saat lagi. Ini siapa nih? Kamar sama siapa? Kamar sama siapa? Jam berapa emang? Kamar sama siapa? Baik, ini dia tadi gambar yang terjadi kira-kira 20 menit yang lalu ketika Prabowo Subianto tiba di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edi Prabowo. Dan ketiganya disambut oleh Megawati langsung dan juga kedua putra dan putrinya Prananda Prabowo dan juga Puan Maharani. Ada Menseskap
Pramono Anung juga yang hadir di situ, dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan pertemuan siang hari ini direncanakan akan diawali dengan makan siang yang dilanjutkan dengan pembicaraan tentu terkait rencana kedua partai politik untuk mempersatukan kembali kedua kubu masing-masing yang sempat terpecah selama hampir 10 bulan ini, selama kampanye pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Rey. Tentu kalau kita menarik menurut saya foto itu gimana? Bagaimana? Disambut oleh Puan, Prananda dan Ibu Mega. Ya. Agak baru tuh kehadiran Prananda dalam lanskap politik nasional yang begini. Yang biasanya jalan sendiri-sendiri begitu ya. Itu satu yang biasanya mungkin Puan kan selama ini terlalu menonjol. Sekarang kelihatan ada Prananda juga yang ikut serta terlibat dalam hal menyambut Ibu Megawati. Yang biasanya terkenal ada di belakang layar selalu begitu, yang sulit untuk dimunculkan ke depan. Muncul di depan, kasus di Agustus 2018 Asian Games juga hanya ada Ibu Puan dengan Ibu Mega tanpa Prananda gitu ya. Dan politik nasi goreng juga pada tahun 2014 atau yang lalu juga begitu, hal yang sama terjadi gitu. Nah, tiba-tiba hari ini ada kelihatan Prananda gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Joni dulu yang tadi terputus. Pak Joni sempat mungkin tidak terdengar ada sejumlah komposisi atau proposal terkait ketika kita berandai-andai begitu, Gerindra masuk ke gerbong koalisi Indonesia Kerja. Apa tanggapan Anda, Pak Joni? Pak Joni? Baik, terputus kembali. Kami akan mencoba menghubungi kembali Joni G. Plate, Sekjen DPP Partai Nasdem yang saat ini berada di DPR RI Senayan. Saya ingin lanjutkan lagi soal itu tadi. Kenapa Bang Rey? Apa yang spesial, apa kira-kira dengan kehadiran Prananda misalnya? Karena itu juga sebetulnya bagi saya ya menariknya mengapa Prabowo yang terlihat proaktif untuk melakukan dialog dan diskusi dengan pihak-pihak 01 gitu. Karena harus diakui untuk 2024 kita muncul generasi baru. Bicaranya lompat langsung ya. 2024 itu generasi baru, yang generasi baru ini diwakili oleh generasi kedua atau generasi ketiga dari terah politik masing-masing. Ibu Mega, kalau nggak Prananda sekarang yang muncul kan, yang selama ini kita kenal Puan gitu, kemungkinan ada Prananda gitu. Di tokoh-tokoh yang lain juga sedang menyiapkan yang sama. Misalnya ada AHY di SBY gitu, ada Amin Rais dengan banyak juga titisan darah politiknya di anak-anaknya gitu ya. Mbak Titi, ada Tommy Soeharto juga dari dan nama-nama lain yang di luar terah politik tadi itu. Nah sekarang Pak Prabowo belum. Dan masih mengandaikan bahwa Pak Prabowo yang akan maju 2024 menurut saya sangat tidak mungkin, sangat tidak menarik. Manakala dia justru sekarang berhadapan dengan cucu yang sepertinya ya, cucu-cucunya kan kira-kira gitu ya. Nah, dia akan bersanding. Oleh karena itu mungkin ada keinginan sekarang untuk juga mewariskan terah kepemimpinan politik ini kepada generasi berikutnya dari Pak Prabowo. Nah, salah satu caranya adalah mereka harus dipopulerkan dulu, dinaikkan popularitasnya sehingga dengan ini akan menimbas kepada elektabilitas yang salah satu potensi bagi munculnya nama mereka beredar terus-menerus di pada publik tidak mau kekuasaan. Jadi sambil menyelam minum air begitu ya? Itu intinya salah satunya. Nah, di satu yang tidak terlalu cepat itu Bang Rey? Justru terlambat. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Puan udah di sejak 2014 yang lalu sudah dinaikkan. Kan. Terahnya Amin Rais juga begitu, sejak 2014 yang lalu sudah dimunculkan. Kan. AHY di Pilkada Jakarta dimunculkan dan mungkin akan jadi pembincangan 2024 yang akan datang. Gitu. Jadi sekarang hanya Pak Prabowo, di terahnya Hasyim Joyo Hadikusumo lah misalnya begitu ya, hanya Pak Prabowo, yang lain belum muncul. Padahal tentu saja secara biologis mereka punya sesuatu, misalnya ada Sarah kan, misalnya ada Arya sebetulnya sudah mulai agak terlatih dalam dunia politik. Nah sayangnya kalau ini terus menerus ya mereka harus nunggu pasca 2024, mereka akan kalah dibandingkan dengan generasi yang selevel dengan mereka. Ini menarik juga, nanti kita bicarakan lagi lebih lebar lagi soal itu ya. Tetapi saya ingin menyapa kembali Pak Joni, sudah tersambung Pak Joni? Ya.
Ya, Pak Joni, tadi Wahyu. Anda sempat mendengar, mudah-mudahan sempat mendengar tadi sebelum kita jeda ada proposal politik terkait komposisi kabinet seandainya Gerindra bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja misalnya. Tanggapan Anda, Pak Joni? Ya, kalau komposisi kabinetnya saya kira sampai saat ini belum ada pembicaraan pelebaran koalisi dari internal koalisi KIK. Kalau terkait dengan kabinet, koalisi KIK menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Joko Widodo yang saat ini sedang pasti fokus untuk menyusun struktur kabinetnya, nomenklatur kabinetnya, dan anggota kabinetnya. Dan dalam menyusun anggota kabinetnya, Pak Joko Widodo sudah menyampaikan ya bahwa akan memperhatikan komposisi dari koalisi dan dari profesional yang diisi oleh profesional-profesional yang memang dibutuhkan oleh Pak Joko Widodo. Nah, Pak Joko Widodo juga sudah menyampaikan bila saja ingin mengajak atau memperlebar, dia terlebih dahulu akan membicarakannya dengan partai koalisi dan para relawan. Dan sejauh ini partai koalisi belum pernah berpikir untuk melebarkan koalisinya, apalagi para relawan juga ya secara tegas dan kuat menyampaikan keberatannya. Mereka sangat memperhatikan bahwa koalisi yang ada saat ini harus koalisi yang kuat. Dan apabila nanti saat ini belum terpikirkan, yang hemat saya nanti down the road ya sebagaimana sebelumnya di tahun 2014, apabila ada perubahan landscape politik itu nanti bukan sekarang dibicarakannya. Iya, iya. Tetapi tidak masalah kan Pak, seandainya tadi yang dikatakan oleh Bang Rey ketika ada partai baru bergabung, tetapi ini juga tidak mengurangi jatah dari partai koalisi. Ini bukan soal jatah partai koalisi. Kami tidak pernah berbicara terkait dengan jatah partai koalisi, apalagi jatah partai politik, apalagi nama anggota kabinetnya. Mohon maaf ya, terlepas dari itu yang menjadi perkiraan atau yang ada di pendapat dan pikiran umum, kalau dari kami, khususnya dari Nasdem, kami hanya membicarakan 3 hal dengan Presiden terpilih. Yang pertama terkait dengan gagasan kebangsaan kita yang harus selalu diperkuat. Yang kedua terkait dengan gagasan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara, tidak hanya presiden tapi lembaga negara yang lain. Yang ketiga yang terkait dengan efisien dan efektifnya kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional yang mumpuni, bukan terkait dengan struktur kabinet, bukan terkait dengan nomenklatur kabinet, apalagi terkait dengan nama anggota kabinet yang menjadi representasi dari partai politik. Kami mendukung Pak Joko Widodo tidak dengan syarat-syarat dan leverage seperti yang disampaikan itu. Oke, Bang Rey. Bukan masalah itu Bang sebenarnya anggota-anggota di Koalisi Indonesia Kerja ini, terutama Nasdem dari Pak Joni. Disampaikan ke publik harus begitu kan. Nah, tapi faktanya kan PKB katanya udah menyerahkan berapa nama. Yang kemudian dibalas oleh salah satu anggota Nasdem juga. Kalau PKB minta segitu, kami minta 11 kursi dong. Itu sudah diralat Mas Rey, saya harus tegaskan itu. Kalau itu sudah diralat tidak ya, karena itu salah mengartikan dan salah menerjemahkan apa yang dimaksudkan. Kalaupun dari PKB menyampaikan 10, bukan minta 10 jatah kursi, tapi menyampaikan 10 orang yang bisa menjadi pertimbangan Pak Joko Widodo. Jadi tidak ada leverage. Ada 10 orang yang bisa dipilih artinya begitu ya. Ya, maksud saya kadang-kadang nggak seindah itu sebetulnya apa yang terjadi di belakang, itu maksud saya gitu kan. Nah, artinya pada faktanya ini PKB bukan indah, sudah, ini realita politik yang saya sampaikan. Mas Rey, saya menyampaikan sebagai Sekjen Partai Nasdem, bukan untuk citra-citra Partai Nasdem, tapi ini adalah sikap politik Partai Nasdem yang kami dari tahun 2014 selama pilkada dan sekarang itu konsisten dengan sikap itu. Ini bukan bumbu-bumbu politik atau ruang depan dan ruang belakang, bukan. Ini sama sekali tidak. Nggak ada masalah. Kalau ini tidak kami bawa, maka tidak ada itu gagasan gerakan perubahan itu. Tidak ada masalah kalau kemudian Nasdem misalnya meralat bahwa Nasdem nggak minta 11, nggak ada masalah. Tapi yang kita mau ceritakan, tapi partai lain yang berbicara yang seperti saya itu. mau katakan tuh begitu. Di partai-partai yang lain udah berbicara itu. Di partai-partai lain sudah menggagas misalnya mereka mau jadi ketua MPR. Dan tidak ada yang tidak perlu ditabukan gitu loh saya. Makanya kita juga di elemen civil society ini realistis aja. Kalau pendukung Pak Jokowi itu hampir 8 partai politik, you jangan lagi bermimpi bahwa anggota kabinet itu diwakili kaum profesional partai politik.
politik, nggak akan ada. Makanya saya sudah mengatakan dari awal, komposisi kabinet itu kemungkinan besar akan diisi oleh anggota partai politik 60%. Yang tadi ya, 60-40 ya, oke. 60-40. Oke. Realistis aja, itu fakta politiknya. Baik. Kalau kita realistis masih juga itu hanya baru Dan ada tambahan satu partai. itu yang- Tapi ada banyak apalagi pengganti masuk lagi, yang ada lain, Demokrat, ada ada Partai Amanat Demokrat, Nasional begitu kan. macam-macam gitu dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan nanti Bang Rey dan juga Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu di Breaking News Metro TV sesaat lagi. Kalau yang Kami itu akan nanti kembali. kita tunggu apa yang akan dihasilkan oleh Pak Joko Widodo gitu. Sedap. Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dan juga Prananda Prabowo yang tadi langsung menyambut kedatangan dari Prabowo Subianto yang hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra Edi Prabowo. Dan dalam pertemuan ini rencananya akan dilakukan agendanya adalah diplomasi makan siang, di mana di informasi yang kami dapatkan dari Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan bahwa dalam pertemuan ini akan berlangsung santai dan diplomasi makan siang ini dipilih untuk mencairkan suasana agar dalam hal pembahasan beberapa topik. Di antaranya ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai bagaimana gotong royong antara semua pihak untuk membangun Indonesia, kemudian juga terkait dengan bagaimana demokrasi bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi apakah akan ada perbincangan mengenai koalisi antara Gerindra dan juga dengan masuk ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo. Dan ini tadi Hasto menyatakan bahwa perbincangan tersebut masih akan dibicarakan namun bukan dalam forum pada hari ini dan akan ada forum tersendiri untuk pembicaraan lebih lanjut. Namun kami masih menunggu juga apa saja yang akan dibicarakan dalam pertemuan Megawati dan juga Prabowo pada hari ini, dan nanti usai dari pertemuan akan dilaksanakan konferensi pers yang dilakukan oleh keduanya, Megawati dan juga Prabowo Subianto, yang akan disampaikan kepada publik apa saja yang tadi disampaikan dalam pertemuan pada hari ini. Wahyu. Ya, ada informasi tidak kira-kira berapa lama akan digelar pertemuan siang hari ini? Ya Wahyu, kami belum mendapat informasi berapa lama nantinya pertemuan ini akan berlangsung. Namun jika dilihat dari agenda pertemuan pada hari ini hanya adalah diplomasi makan siang, maka kami perkirakan pertemuan akan berlangsung tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1 jam. Dan perbincangan ini nanti juga akan dibahas pembahasan mengenai kenegaraan dan juga Indonesia ini akan dibahas dalam pertemuan ini, dan nanti akan kami update lagi perkembangan bagaimana hasil pertemuan yang dilakukan pada siang hari ini. Demikian Wahyu. Ya, baik. Terima kasih. Ferdinand Carsten, kami akan menantikan laporan terkini dari Anda. Mungkin di menit-menit ini karena berjalan tidak jelas begitu ya, makan siangnya bisa setengah jam, 1 jam atau 2 jam. Jadi setiap menit kita pantau, Bang Rey. Saya ingin ke Pak Joni Plate terlebih dahulu lagi. Pak Joni, pertemuan diplomasi makan siang ini akan terus digulirkan. Kalau tadi menurut Bang Rey ini mungkin tidak hanya selesai di Bu Mega saja, mungkin juga ke Pak Surya Paloh atau mungkin ke Caimin, ke ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Kerja. Apakah demikian benar Pak? Sudah ada perbincangan seperti itu, rencana seperti itu Pak Joni? Sejauh ini belum ada agenda-agenda pertemuan itu. Sejauh ini belum ada, terpikir sekalipun belum untuk memperlebar koalisi, ya. Tetapi untuk membangun silaturahmi, untuk bertemu, untuk ya persahabatan harus selalu dijaga dan harus selalu dijalin, tanpa harus ya merubah sikap politik. Sikap politik tetap kita hormati, perbedaan pandangan politik tetap kita hormati, tetapi persahabatan harus kita jaga. Dalam konteks itulah ya pertemuan-pertemuan lintas pimpinan partai politik itu akan dilakukan. Pertemuan-pertemuan elit-elit politik itu harus dapat dilakukan. Ya tidak berarti kalau bertemu semuanya sudah menjadi dalam satu gerbong, tidak ya. Kita tetap dalam gerbong yang berbeda, yang berpisah, dan masyarakat pun menyaksikan ini. Masyarakat melihat ya bahwa politikan nasional kita, ya demokrasi kita jangan sampai kita bawa menjadi stand up komedi politik. Kita harus menjaga kualitas demokrasi kita. Kita harus menjaga juga ya sikap-sikap politik yang harus dikawal secara konsisten. Tidak bisa politik kita yang seharusnya ya yang dipahami oleh masyarakat, yang menjadi sikap politik kami adalah koalisi ini akan kami jaga untuk tetap solid, untuk tetap sehat,
untuk tetap kuat dan terhindar dari virus-virus politik yang mengakibatkan koalisinya menjadi lemah, koalisinya menjadi tidak solid, yang lalu berbahaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Itu kami jaga betul. Dan saya kira komitmen itu menjadi komitmen yang kuat di dalam oleh seluruh pimpinan partai koalisi yang ada saat ini, baik berlima di parlemen maupun bersama-sama dengan 5 yang di luar DPR RI. Ya, Pak Joni, di waktu yang bersamaan juga ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dan juga Gubernur Anies Baswedan di Gondang Dia. Ini diplomasi makan siang juga atau bagaimana Pak Joni? Kalau yang ini pertemuan biasa-biasa saja, ini mulai rame di media sosial dan seterusnya. Tidak. Gubernur DKI itu adalah gubernur dari seluruh rakyat Jakarta. Dan DKI Jakarta adalah etalase dan pintu gerbang bangsa Indonesia. Nah, kita juga harus menjaga ya bahwa pemerintahan di DKI harus bisa berjalan, jangan sampai gagal. Kalau pemerintahan di DKI ini gagal, yang rugi itu seluruh masyarakat DKI dan yang rugi adalah seluruh warga bangsa Indonesia. Nah, ini harus kita jaga. Konsekuensi pemilihan umum rakyat Jakarta sudah mengambil keputusan. Terlepas dari bahwa itu bukan dukungan kami. Pak Anies ini bukan didukung oleh Nasdem, tapi pemerintahan DKI Jakarta jangan sampai tidak berhasil. Ya. Yang kedua, Pak Anies juga adalah deklarator Ormas Nasdem, bukan Partai Nasdem, Ormas Nasdem. Yang kalau bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem itu adalah hal yang baik. Sama juga, ini adalah komunikasi di antara pimpinan-pimpinan partai politik, di antara pimpinan pemerintahan dengan partai politik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, yang harus kita jaga supaya bisa berlangsung dengan baik, dengan tetap menghormati sikap politik masing-masing. Oke, baik. Ada tanggapan, Mari? Yang mana nih? Soal apa yang baru disampaikan Pak Joni? Ada 2 kan? Ya, dua-duanya boleh. Tapi jangan lama-lama, kita harus jeda. Kalau yang terkait dengan DKI Jakarta, menurut saya memang semacam semangat untuk melakukan rekonsiliasi. Yang sama hampir, ya, berarti semangatnya? Saya kira iya. Ini yang kalau saya pribadi yang saya kritik dari Bung Anies itu ya agak terlambat dilakukannya. Sebenarnya memang ini kan udah hampir lebih dari 2 tahun masa kepemimpinannya, tetapi DKI Jakarta tetap terbelah warganya. Warga yang sebut saja misalnya tidak memilihnya dan warga yang jadi pemilihnya. Seharusnya lebih awal lagi ya? Mestinya seperti yang dilakukan oleh 2 pimpinan besar kita, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Meskipun kelihatan Pak Jokowi yang sepertinya ya terus-menerus meminta supaya bisa ketemu dengan Pak Prabowo, merendahkan hatinya sedemikian rupa, ujungnya ketemu. Kan kira-kira gitu. Nah, di pihak di Aniesnya kita nggak melihat upaya itu. Alih-alih dia mau lakukan upaya misalnya penyatuan kembali warga DKI Jakarta, yang terjadi adalah sedikit-sedikit kembali ke masalah Ahok, sedikit-sedikit ke Ahok ke masa lalu. Jadi terus-terus diperuncing sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan antara 2 tokoh ini, baik di DKI Jakarta maupun Pak Surya Paloh, ini awal yang baik untuk mengakurkan kembali warga DKI Jakarta, sehingga istilah yang nasionalnya kampret cebong itu berakhir. Setidaknya di DKI Jakarta juga berakhir. Yang di lokal juga bisa berakhir. diangkat Yang dalam 1 bulan ini kelihatan agak memanas, gitu loh ya, karena semua bambu ya, gara-gara bambu, studi tour, yang macam-macam dan seterusnya itu udah membuat kembali gitu. Nah, mungkin ini baik ya pertemuan itu dalam kerangka menurunkan kembali tensi yang kelihatan agak meninggi di DKI Jakarta. Tapi saya secara pribadi mengatakan memang ini yang semestinya dilakukan oleh Anies sejak dari dahulu. Dan tidak memperbesar terus-menerus, memelihara terus perbedaan ini gitu ya, demi mempertahankan citra politiknya kepada pendukungnya. Tapi lakukanlah segera pertemuan ini. Mudah-mudahan setelah ini dia akan ketemu dengan banyak orang. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami akan hadirkan lagi sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Bang Rey masih sambil menantikan, kita bicara soal rekonsiliasi. Artinya tadi Anda menyinggung sudah, rekonsiliasi itu juga tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional saja. Jadi paralel Anda ingin mengatakan seperti itu. Makanya sebetulnya pertanyaannya pasca MRT misalnya, sejauh apa implikasinya terhadap katakanlah misalnya rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Nah, sejauh ini sebetulnya ada efek yang pasti kan, tetapi tetap ada upaya sekelompok orang yang merasa pertemuan itu sangat tidak patut dan seterusnya. Tetap runcing kok setelah pertemuan MRT itu. Saya tidak tahu begitu. Setelah pertemuan ini bagaimana? Nah, ini menurut saya pelajaran 2 hal ya. Pertama, khususnya kepada elit-elit politik ya, agar tidak menciptakan suasana yang memang masyarakat kita terbelah. Dan
cara yang paling mungkin masyarakat kita terbelah dengan menjadikan isu agama khususnya ya sebagai entitas politik masing-masing. Itu agak berbahaya itu. Nah, sebaiknya ke depan kalau memungkinkan upaya-upaya seperti ini, cara-cara seperti ini agar dihindari oleh para elit politik kita gitu. Nah, yang kedua, di akar rumputnya harus kita ingatkan bahwa sehebat apapun para pidato para politisi ya, apalagi kalau mereka menyangkut hubungannya dengan kedekatan dengan agama tertentu bla bla itu harus dianggap dalam konteks bahwa mereka sedang mencari suara. Pada akhirnya kemudian mereka akan ketemu yang diperbincangkan oleh area elit ini bukanlah seperti yang mereka ungkapkan di hadapan publik itu, tapi yang mereka perbincangkan adalah apa yang memungkinkan secara politik demi kepentingan elektoral, apa yang memungkinkan secara politik yang mereka raup dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ya pemilihnya biasa-biasa saja mestinya, harus tetap dalam kacamata yang rasional dan kita mengikat diri kita juga kepada para pemimpin itu dengan kacamata yang rasional. Yang rasional itu apa bagi pemilih? Ya tentu saja menjalankan visi misi agenda yang berkaitan dengan hajat publik gitu loh kira-kira. Nah, kalau sampai pemimpinnya gitu loh kira-kira itu ya berbeda dengan ini ya kita kan katakan saya nggak akan pilih Anda sekalipun Anda mencoba menaik-naikkan isu-isu soal agama, soal etnik ya, soal macam-macam dan seterusnya. Tidak gitu. Nah, ini akan kelihatan sekarang. Misalnya ada nih organisasi yang kita kenal yang menyatakan karena Prabowo sudah ketemu, kami kecewa, kami akan cari pemimpin yang lain. Nah, padahal kan sebetulnya kalau sejak dari awal mereka menyadari bahwa elit politisi kita itu sebetulnya tengah berupaya mencari suara dengan mengangkat berbagai cara dan melakukan berbagai cara itu, mereka nggak perlu sekecewa seperti yang sekarang. Gitu. Melihat bahwa yang kita juga akan begitu juga kan kira-kira gitu. Nah, tapi nyatanya, faktanya adalah elit-elit masih banyak yang senang karena pada faktanya juga bagian dari masyarakat kita kelompok yang sangat kuat mungkin di masyarakat. Karena pada faktanya juga di masyarakat kita juga cara memandang politiknya masih begitu gitu. Senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, senang hal-hal yang berkaitan dengan etnik gitu. Padahal ini semua bungkus saja sebetulnya untuk kepentingan politik. Di para politisi ini bungkus saja untuk kepentingan politik mereka gitu. Itu yang berkali-kali kita ingatkan waktu kampanye dahulu, jangan terjebak pada isu-isu yang berkaitan dengan isu agama, isu etnik gitu. Sederhana aja melihatnya, apakah mereka sebetulnya berbeda atau tidak, ya lihat visi misinya. Pertanyaannya kemudian ketika semua elit sudah bersepakat kembali, artinya rekonsiliasi lah, jangan dikatakan bersepakat begitu ya, kesepakatan untuk membangun bangsa begitu. Isu-isu primordial ini masih ada, akan hilang atau bagaimana? Faktanya kan belum sampai sekarang ya, masih tetap ada yang mencoba memelihara dengan mengatakan misalnya kita akan cari tokoh lain, kita akan cari pemimpin yang lain. Tidak cukup dulu kalau gitu dengan tapi ini sudah komunikasi politik. Ini sudah upaya yang baik, setidaknya sudah mengeliminasi jurang yang begitu luas itu. Nah, tinggal memang seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, terus-menerus bertemu untuk membiasakan juga para katakanlah pemilihnya dahulu untuk melihat bahwa ya inilah politik itu gitu kira-kira ya kan. Kemanapun misalnya Pak Prabowo pergi, pada dasarnya dia sedang memperbincangkan tentang agenda dan visi misinya kepada katakanlah lawan-lawan politiknya. Baik, kita tanggapi dulu Bang Rey, ini foto yang bisa kami peroleh dari ruang makan di pertemuan siang hari ini. Apa yang ingin Anda komentari? Ya, apa ya? Yang menarik itu kan misalnya bertujuh, ada tambah satu, ada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan yang hadir di situ. Yang menarik itu tentu tadi kita udah bahas soal kehadiran Prananda ya. Ya, ada Mas Pram di situ, bukan Mas Hasto. Ya mungkin secara personal atau apa saya kurang tahu kalau Mas Pram, bukan Pak Hasto ya. Tapi yang menarik ini karena ada Pak Budi Gunawan yang saya kurang tahu persis dalam kapasitas apa dalam pertemuan ini ya gitu. Ya, kalau pertemuan merujuk ke pertemuan MRT kemarin memang ada peran dari kalau Pak itu Budi masih Gunawan. Bisa kita cari dasar-dasar logiknya karena ini kepentingan bangsa sebagai negara. Kepala BIN, Kepala BIN ya dia mendeteksi, mencoba menyatukan antara dua pimpinan penting dalam negara ini sudah antar partai politik soalnya. Oke. Kalau Mas Pram bisa tidak diartikan merepresentasikan Pak Jokowi misalnya tidak hadir, yang kabarnya sebelumnya dikabarkan akan bertemu bertiga tetapi tidak jadi karena kehadiran Pak ada acara kenegaraan. Pak Pramono bisa dibaca dalam konteks itu gitu ya, meskipun sebetulnya tanpa kehadiran Pak Jokowi pun saya kira tidak akan banyak menambah atau mengurangi isi pertemuan gitu. Tidak terlalu signifikan. Signifikan tentu secara personal ya, tetapi pada isi nggak terlalu menambah, itu maksud saya. Nah, jadi kehadirannya secara psikologik, secara bobot politik itu penting dalam
pertemuan ini gitu. Tapi isinya sendiri tidak akan berkurang atau bertambah dari yang mereka obrolan juga pada hari secara ini. Substansi, apa isinya itu ya. nggak akan jauh, baik hadir Pak Prabowo, Pak Jokowi maupun nggak hadir Pak Jokowi. Sebenarnya ya materinya mungkin akan itu yang jadi pembicaraan mereka gitu. Oke. Yang belum hadir juga di situ menunya ya, masih kosong tadi. Pak Plate, Pak Joni ada tanggapan untuk mengomentari foto yang Gimana? ada tadi, baru kita komentari? Ya, kalau saya tidak menonton dan tidak melihat ya, saya tidak tahu. Oke, ada bertujuh di meja makan Bundar. Ada Bu Mega, Mas Prananda, kemudian Mbak Puan, ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Prabowo dan juga Pak Muzani serta Mas Pramono Anung di dalam satu meja. Kalau saya menafsirkan itu, ini adalah pertemuan interpersonal antara sahabat-sahabat, dua sahabat yang baik, sahabat lama yang relasinya baik. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu, ini bukan pertemuan dalam konteks untuk membahas sharing of power. Ya, itu saya tidak melihat sejauh itu. Tetapi ini adalah satu simbol di mana para pemimpin berkumpul, bertemu, apalagi sahabat yang lama. Yang harus kita perhatikan, harus kita lihat adalah apa? Orkestrasi politik ini oleh siapa? Saya kira orkestrasi politik ini dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo adalah dirigen utama dari seluruh proses politik ini. Mengapa itu dilakukan? Kita tahu ya, koalisi nasional tidak sebangun dengan koalisi di daerah. Sambil kita membutuhkan sinkronisasi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Ya, karenanya maka penting juga untuk melihat dan membangun bagaimana relasi-relasi politik di daerah. Barangkali kebetulan setelah ini tahun 2020 akan ada pilkada, bisa saja ya pembicaraan juga terkait dengan proses kepemimpinan dan regenerasi politik di daerah. Itu juga bisa ya antara lintas koalisi di situ. Di daerah kan tidak sebangun ini koalisi nasional dan koalisi daerah. Tapi kita membutuhkan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Jadi kalau pertemuan ini juga berimplikasi di politik, barangkali heavy untuk agenda politik berikutnya, yaitu Pilkada 2020 barangkali. Ya, baik, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih menantikan keterangan pers yang beberapa saat lagi kabarnya akan digelar di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDI, maksud saya Gerindra, Prabowo Subianto. Ini foto-foto yang beredar di rekan-rekan wartawan terkait pertemuan keduanya yang juga didampingi oleh fungsionaris masing-masing partai, PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Baik, kita ikuti langsung keterangan pers yang akan disampaikan langsung oleh keduanya, Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, terutama teman-teman media, baru saja saya diterima oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Saya sangat terima kasih, kehormatan. Sebetulnya sudah lama kedatangan saya sebagai suatu sowan kekeluargaan, karena saya merasa memang dari dulu dekat sama Ibu Mega dan keluarganya. Saya tadi Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Padahal beliau sudah ingatkan saya suruh diet. Tapi demikian kami menyambung
kekeluargaan persahabatan lama, saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu. Jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya, karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan itu biasa, di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik, sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Saya kira itu, Bu, dari saya. Intinya terima kasih nasi gorengnya, Bu, dan kami juga nunggu Ibu jalan-jalan ke Hambalang, Bu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Memang sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah harusnya berjalan beberapa waktu yang lalu, tapi kita kan repot dengan masalah pemilu dan lain sebagainya, karena beliau ini menagih terus seperti tadi yang beliau katakan, karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali katanya, tapi ternyata telah dibuktikan. Beliau semua yang hadir bilang emang enak ya, Bu, sering-sering diundang untuk bisa makan nasi goreng. Untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah, itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Jadi saya bilang pada beliau, Mas, saya panggil beliau tuh Mas dari dulu. Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan? Mari kita rukun kembali menjadi persahabatan kita mendapat ujung, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi. Silahkan datang ke tempat saya kapanpun. Begitu juga kalau Mas Bowo ingin bertemu dengan Presiden, kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan. Tapi kalau Mas Bowo sebaiknya menurut saya pasti ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi, pasti akan diterima beliau dengan baik. Karena meskipun kita sementara ini mungkin mempunyai sebuah, saya tadi bilang tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, nah itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan. Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan nanti Presiden terpilih. Karena pada beliaulah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan usul saran, saya bisa sampaikan. Begitu juga dari teman-teman yang lain. Saya juga ingin bukannya mengklarifikasi, tetapi kan sebelum saya bertemu dengan Pak Bowo, kan ada pertemuan di tempatnya abang saya, Pak Surya Paloh, yang saya ditanya kenapa kok ibu ndak ada wakil dari PDI Perjuangan. Nah, saya memang sedang berada di
luar negeri pada waktu itu atau di luar daerah, karena kami memang sekarang sedang menghadapi yang namanya rapat kerja daerah, rapat kerja cabang untuk penyelenggaraan pada Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diadakan pada tanggal 8 sampai 11 Agustus. Saya tadi tanya juga sama Pak Bowo supaya daripada menjadi hal yang digoreng-goreng gitu. Saya tanya, Mas mau diundang enggak sama saya? Lalu kemana Mbak? Ke Kongres. Ya mau dong. Oh, kalau mau saya undang. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Nah ini semuanya tolong ditulis ya, supaya enggak mau tuh goreng-goreng. Relax saja lah di negeri tercinta ini, menurut saya pasti beliau juga setuju. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya, karena rupanya pertemuan ini juga menghisap wartawan untuk selalu tahu. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koalisi gimana Pak? Koalisi masuk koalisi Pak? Pakai mic Pak. Masuk kabinet Pak? Wan tuh kok nggak dengerin saya ngomong ya. Orang tadi udah jelas, kalau mau ketemu boleh saja setiap saat, karena dalam rangka menjalin persahabatan, persaudaraan yang tujuannya bagi bangsa dan negara. Nah kalau untuk pertemuan sama Pak Jokowi, tadi saya juga sudah bilang, monggo. Kalau saya bilang, ayo Mbak, saya pingin ke Pak Jokowi, ya ayo sini tak antar. Tapi kalau umpamanya menurut saya, kenapa sebaiknya langsung saja Mas ketemu sama Pak Jokowi. Dan dipelintir loh ya. Nah, yang kerjasama lah, itu pun saya mengatakan bahwa
Nah, semua itu hak prerogatif presiden terpilih. Nah, udah ya. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Mas Hasto, dikit, Pak. Mas Hasto. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto menyusul pertemuan keduanya yang digelar hampir 2 jam, bahkan kurang lebih pertemuan tadi digelar sejak pukul 12:30 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih 5-10 menit yang lalu. Ya, kita saksikan kembali ada keterangan yang akan disampaikan oleh Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Ya, sejak awal kami menegaskan bahwa pertemuan silaturahim antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo ini kan juga penuh dengan semangat persaudaraan. Terlebih pada seluruh proses ya, satu paduan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo kan sudah berlangsung cukup lama, dan ini juga menjadi harapan dari masyarakat itu sendiri bagi para pemimpin untuk bertemu. Maka dengan semangat persaudaraan itu Ibu Megawati Soekarno Putri kan mempersiapkan secara khusus. Tadi kita lihat menu pembukanya itu bakwan, kata Mas Edi Prabowo, wah bakwannya luar biasa. Bakwan ini kan perpaduan antara jagung, terigu, kemudian aneka bumbu-bumbuan, sayur mayur, semua disiapkan dengan baik sehingga menjadi begitu enak dirasa, karena itu memang resep khusus dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga Pak Prabowo tadi disegarkan dengan mie Jawa dan kemudian nasi goreng ala Ibu Megawati Soekarno Putri yang resepnya juga sudah go publik pada saat awal kampanye. Jadi ini pertemuan penuh dengan semangat persaudaraan, persahabatan, dan inilah tradisi demokrasi yang harus kita bangun. Tentang koalisi, Ibu Megawati Soekarno Putri tadi sudah menjelaskan itu nanti ya fatsunya dibahas antara Bapak Presiden Jokowi, Haji Ma'ruf Amin dengan seluruh partai politik koalisi Indonesia Kerja. Ya, tentu saja Ibu Megawati Soekarno Putri dengan pengalaman yang begitu luas, asam garam politik yang begitu penuh dengan dinamika, tetapi semakin memperkuat kristalisasi ideologi komitmen terhadap NKRI, Pancasila, Kebinekaan Indonesia, itu akan memunculkan sebuah rasa tanggung jawab untuk berbicara yang terbaik. Kalau berbicara orang per orang, banyak yang ingin menjadi menteri, tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana desain pemerintahan ke depan, struktur kabinetnya yang menjabarkan semangat Trisakti dari Bung Karno, baru kita berbicara tentang orang per orang. Jadi berbicara tentang masalah bangsa dan negara, terlebih siapa yang akan membantu presiden, perlu kontemplasi, perlu perenungan yang mendalam, perlu pengecekan terhadap seluruh profiling dari calon-calon tersebut, dan Ibu Mega menegaskan itu hak prerogatif dari presiden. Ya kan sudah, jadi itu kan Ibu Mega menceritakan sebelumnya, dan pada akhirnya kan Pak Jokowi langsung bertemu dengan Pak Prabowo. Itu suasananya juga santai, tetapi menggambarkan persahabatan sebagai pemimpin meskipun sikap politiknya berbeda. Dan ini menunjukkan bagaimana tradisi demokrasi kita berakar kuat kepada semangat musyawarah itu. Itu yang harus kita apresiasi bersama. Dan ini juga ditunjukkan oleh rakyat. Dalam pemilu yang begitu kompleks, rakyat menunjukkan partisipasi yang tinggi dan pemilu berjalan dengan aman. Ini pencapaian kita bersama. Dan semua telah memberikan kontribusi terbaik bagi peningkatan kualitas demokrasi kita. Ya. Ya, namanya sebuah sikap kan bisa saja disampaikan, tetapi terkait dengan koalisi pasca pemilu itu Pak Jokowi sendiri ketika bertemu dengan Pak Prabowo kan menyatakan akan dibahas secara khusus. Jadi segala sesuatunya ada waktunya. Sikap politik setiap partai punya kedaulatan, tetapi bagi PDI Perjuangan kami berpolitik itu kan dengan keyakinan ideologi, yaitu Pancasila yang intisarinya adalah gotong royong, bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa ini sendirian.
Ya itu nanti ada momentumnya untuk membahas hal tersebut. Dan kami tidak ikut, Ibu Mega tadi menegaskan karena kami disibukkan oleh persiapan Kongres kelima PDI Perjuangan. Tadi kan pertemuan silaturahim dan itu sudah direncanakan cukup lama. Nah, sehingga tentu saja ya suasananya akan penuh keceriaan. Bagaimana Pak Prabowo menceritakan itu ada gambar Bung Karno yang naik kuda pada saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Ya semua berbicara dalam perspektif sejarah. Dan inilah yang kemudian juga Ibu berbicara tentang aspek-aspek kesehatan. Ya itu menunjukkan kualitas dari pemimpin-pemimpin kita, bagaimana mereka betul-betul berbicara tentang bangsa dan negara. Hal yang menarik memang tadi juga secara khusus memang antara Ibu Mega dan Pak Prabowo juga berbicara empat mata. Semuanya untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Tadi kursinya ada 8 untuk makan siang tadi. Ya. Ya sejak awal kan namanya seluruh badan-badan negara itu kan juga punya tanggung jawab pasca pemilu untuk membangun semua suasana agar kondusif, agar suasana betul-betul dapat membangun sebuah rasa tentraman tapi juga optimisme ke depan. Jadi dengan demikian itu kan dilakukan setelah KPU menetapkan secara resmi hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dari situlah proses dialog itu dilakukan. Ya, apa Mbak? Ya tentu setiap partai kan juga punya agenda masing-masing. Kami selalu diajarkan oleh Ibu Mega bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya, segala sesuatunya itu ada momentumnya, tetapi segala sesuatunya juga mengikuti aturan main. Ya kalau kita lihat anggota DPR terpilih dilantikkan pada tanggal 1 Oktober dan kemudian Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober. Setelah itu ada masa untuk pembentukan kabinet. Nah dengan demikian dalam periode sekarang itu untuk merancang bagaimana desain dan struktur kabinet ke depan. Ya dalam konteks seperti yang saya sampaikan tadi, setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara, maka seluruh lembaga-lembaga negara menciptakan suasana yang positif bahwa pemilu telah berjalan dengan aman dan tertib. Jadi semua bergerak ya termasuk ke bawah ya secara horizontal, secara vertikal bahwa kita belajar dari rakyat yang telah menunjukkan tradisi demokrasi dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Ya. Oh bukan, ya kader itu kan ber-KTA. Jadi kader itu telah mengikuti program kaderisasi. Ya, beliau kan tidak pernah mengikuti program kaderisasi. Ya, terus next. Sekali lagi untuk urusan bangsa dan negara, seluruh komponen bangsa itu bisa bertemu karena itulah ideologi kita. Ibu Mega sudah menegaskan nggak ada koalisi, nggak ada oposisi. Itu sistem politik yang kita bangun. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami ingin minta pendapat ke Bang Redi juga Pak Joni G. Plate, tapi usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi sudah digelar keterangan pers yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Saya ingin minta tanggapannya dari Pak Joni Plate. Pak Joni. Ya. Ya, Pak Joni, ini benar-benar diplomasi makan siang begitu ya, diplomasi nasi goreng lah, bahkan kalau lebih spesifik.
secara eksplisit tidak disebut soal koalisi oleh keduanya tadi. Tetapi lagi-lagi Bu Mega ini juga menegaskan bahwa urusan nanti ya urusan Pak Jokowi lah sebagai presiden. Apa tanggapan Anda? Iya. Jadi yang pertama tentu tadi memang politik nasi goreng sekaligus politik KLBK. KLBK itu kenangan lama bersemi kembali. Di mana dulu kenangan lama bersemi kembali. Kenangan lama bersemi di mana kembali, dulu begitu akrab, bisa berbicara begitu bersahabat, yang saling dekat. Yang sekarang ini persahabatan dan kenangan akan persahabatan yang indah itu dihidupkan dan dimunculkan kembali. Tapi kalau dari penjelasan Ibu tadi, ya ada hal yang spesifik disampaikan. Ya kalau dari sisi politiknya harus dilihat secara tajam begitu, bahwa ada proposal untuk menjadi bagian daripada koalisi pemenang. Tapi proposal itu hanya didengar ya, Ibu Mega ya dengan pengalaman politiknya yang panjang mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan terkait dengan kabinet tentu itu tadi ditegaskan betul adalah kewenangan dan sepenuhnya domainnya Presiden terpilih Pak Joko Widodo. Ibu tentu akan menyampaikan. Dan yang kedua, pemekaran koalisi juga Ibu mendengarnya. Dan itu domainnya pimpinan-pimpinan partai koalisi, dan membicarakan dengan pimpinan partai koalisi yang Ibu tahu ya sikap-sikapnya dan harapannya bahwa butuh itu soliditas koalisi, butuh itu koalisi yang kuat, butuh koalisi yang sehat, dan itu yang sangat tersirat soal ketidakhadirannya di Gondangdia hari Senin kemarin menjawab pertanyaan publik. Ya sekaligus mengklarifikasi. Ya, sekaligus mengklarifikasi bahwa koalisi KIK itu begitu solidnya dan begitu kuatnya. Sehingga proposal yang disampaikan oleh Pak Prabowo didengar dengan baik dan akan disalurkan dengan baik dan subjek atau tergantung pada keputusan yang berkepentingan dan yang kompeten. Pak Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan koalisi yang akan mengawal pemerintahan. Iya, baik. Tahan sebentar Pak Joni, kita harus berhubung dengan Minanti Rohanta dari Teguh Umar yang akan mewawancari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Minanti. Kami terbuka untuk rakyat. Kemudian tadi kan sudah ada pertemuan sebelumnya hari Senin malam itu dengan partai koalisi. Kedepannya seperti apa? Apakah kira-kira nanti ada pembahasan pertemuan lebih lanjut? Kan itu suatu hal yang baik, karena dalam pertemuan itu kita membahas sebuah gagasan-gagasan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bagaimana politik anggaran, politik legislasi, politik pengawasan, bagaimana kinerja bersama-sama untuk rakyat, apapun dengan kemenangan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu mengemban sebuah tanggung jawab terhadap masa depan. Ya, disitulah yang kita dialogkan agar ketika mengambil keputusan betul-betul melalui pembahasan dan masukan dari lembaga-lembaga yang kredibel untuk memberikan input bagi kebijakan yang membumi untuk Indonesia kita. Hak prerogatif kan tadi sudah dibilang itu adalah hak presiden, tapi apakah sudah ada omongan gitu antara ketua umum PDIP dengan presiden? Ya tentu saja, tetapi Ibu Megawati Soekarno Putri segala sesuatu kan ada tahapannya. Berbicara tentang orang per orang tidak bisa sembarangan. Berbicara orang per orang kan juga melalui kontemplasi. Kira-kira apa yang Pak Jokowi butuhkan? Sosok Menteri Pertanian seperti apa? Sosok Menteri Perdagangan seperti apa di dalam menjalankan visi misi Presiden? Baru setelah Pak Jokowi berbicara tentang requirement-nya, nah kita membuka seluruh profil kader, dan itu Ibu Mega, beliau itu psikolog, beliau melakukan pengamatan secara detail. Baik, ini kan nanti kedepannya Kongres akan diadakan tanggal 8 hingga 11. Ini apakah akan jadi mengundang Prabowo dan lainnya, dan apakah akan ada pembahasan politik lebih lanjut yang lagi nanti? Tepatnya Kongres itu antara tanggal 8 sampai tanggal 10 dan kemudian tanggal 11 karena bertepatan Idul Adha kami akan mengadakan sholat Id bersama di Bali. Nah, dengan demikian siapa yang akan kami undang, Ibu Mega sudah menyebut Pak Prabowo dengan bergembira tadi kalau yang mengundang Ibu akan hadir dan beliau akan hadir. Berarti benar dong ada pembicaraan nanti ke depannya terkait langkah politik selanjutnya? Ya, kalau langkah politik setiap partai kan punya langkah politik, punya strategi, tidak harus dibicarakan pun setiap partai punya langkah. Hanya yang kita bicarakan adalah bagaimana kita untuk kemajuan Indonesia Raya kita. Pak, akan ada pembicaraan. Jadi itu dia wawancara kami dengan Hasto bahwa sebenarnya pembicaraan itu bisa kapan saja dilakukan, tidak hanya dalam Kongres PDIP nantinya. Dan tadi pun kembali ditegaskan bahwa sebenarnya terkait dengan koalisi itu semua hak prerogatif dari Presiden, dan Ketua Umum PDIP Megawati hanya menunggu sebenarnya requirement atau keinginan sosok seperti apa yang diinginkan Presiden terkait dengan kabinet yang diinginkan untuk masa jabatannya di tahun 2019 sampai 2024 ini. Demikian.
Baik, Minanti Rohanta dari Tuku Umar, Jakarta Pusat. Pak Joni ada tanggapan, mungkin bisa menyimak tadi sebenarnya secara garis besar hampir sama soal koalisi ini, balik lagi adalah kewenangan presiden. Tetapi Mas Hasto tadi sudah menyebut juga ada sosok-sosok bagaimana kira-kira profil-profil kader dari masing-masing partai koalisi ini yang nanti layak untuk ditempatkan atau duduk di kursi di kabinet pemerintahan mendatang. Pak Joni. Ya tentu kalau ini profil-profil calon anggota kabinet itu tergantung kepada dua hal ya. Yang pertama struktur kabinetnya, yang kedua nomenklatur kabinetnya, yang menerjemahkan secara teknis ya visi dan misi itu. Nanti leading sektor apa yang akan mengambil peran yang penting dan spesifikasi atau syarat-syarat apa di setiap kementerian. Baru dari situ nanti akan kelihatan syarat-syarat calon menteri seperti apa yang dibutuhkan di setiap kementerian teknis nanti yang akan dibentuk itu. Kalau itu sama, itu sejalan. Makanya saat ini Pak Joko Widodo pasti masih sangat fokus ya untuk membahas yang pertama struktur kabinetnya yang baru untuk menerjemahkan visi dan misinya, nomenklaturnya yang baru ya, apakah nanti akan ada pemekaran, pelebaran atau penggabungan kabinetnya. Itulah yang nanti akan menentukan siapa spesifikasi atau calon menteri seperti apa yang dibutuhkan dan dari unsur mana, apakah dari unsur partai politik ataukah dari unsur non partai politik atau dalam hal ini melalui relawan-relawan dan tim-tim profesional yang non partai politik. Termasuk ada berapa banyak partai politik yang diakomodir di dalam kabinet begitu Pak Joni ya? Sejauh ini kan Pak Jokowi sudah menyampaikan dia akan terdiri dari komposisi Koalisi Indonesia Kerja ya. Dan dari non partai politik atau yang bukan dari koalisi Adil Makmur. Masuk dan tidak masuknya koalisi Adil Makmur dalam kabinet itu akan dibicarakan kemudian. Akan dibicarakan kemudian karena tadi ada keterangan juga sebenarnya pernyataan dari Bu Mega yang bisa ini ditafsirkan macam-macam begitu. Salah satunya sekali lagi mengulang lagi apa yang sedang ramai juga diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir ini, bahwa di sistem ketatanegaraan kita kan tidak mengenal ada istilah oposisi. Ini sinyal apa kira-kira yang bisa diterjemahkan Pak? Saya kira itu tepat sekali. Sistem kita adalah presidensial system. Di dalam presidensial system itu tidak ada oposisi. Tetapi di Indonesia diketahui juga bahwa presidensial system di Indonesia tidak seluruh keputusan eksekutif selesai di kantor presiden. Kewenangan eksekutif itu sudah terdistribusi di banyak lembaga negara lain termasuk di DPR. Check and balances itu adalah check and balances antara lembaga negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Dan dalam rangka itu kita ketahui bahwa DPR itu terdiri dari partai-partai politik, sehingga akhirnya bahwa check and balances antar lembaga negara juga ditandai dengan sikap-sikap partai politik yang akan terbelah kepada yang mendukung pemerintah dan yang tidak mendukung pemerintah. Dalam tanda petik, dalam sistem kita sebut sebagai penyeimbang. Di sistem kabinet parlementer sudah jelas, yang menang itu pemerintah, yang kalah itu oposisi, dan akan membentuk yang disebut dengan shadow ministers. Di sistem kita tidak ada itu menteri bayangan. Nah ini yang dalam sistem ini tentu nanti ada penyesuaian gitu. Oke, Bang Rey ingin menambahnya atau ada tanggapan tersendiri terkait keterangan pers tadi dari Pak Prabowo dan Bu Mega? Seperti yang kita udah perbincangkan dari awal, bahwa pertemuan ini nggak sekedar silaturahmi biasa. Jadi namanya silaturahmi, tapi isinya sebetulnya lebih dari sekedar silaturahmi itu. Gitu. Tadi udah secara implisit dinyatakan oleh Ibu Mega dan kemudian disambung lagi oleh Pak Hasto yang mengatakan memang ada semacam proposal tadi yang diajukan. Bukan proposal secara fisik ya? Ya tentu, form apa begitu yang kemudian dijawab oleh Ibu Mega bahwa itu sepenuhnya nanti akan diberikan kepada Presiden menjadi hak prerogatif oleh Presiden itu. Itulah yang saya katakan tadi dari awal, sebetulnya ada kans 60% bagi Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi 01 gitu. Tetapi karena bertambah isunya dengan MPR itu tiba-tiba mendapat reaksi dari partai politik yang lain gitu. Selama masih isunya soal kabinet gitu, rasa-rasanya mungkin nggak akan ada reaksi yang terlihat lebih terbuka seperti sekarang dilakukan oleh 4 partai politik. Karena seperti yang saya sebutkan juga dari awal, kalau bacaan saya gitu, kalaupun sekiranya Gerindra masuk,
partai-partai yang lain tidak perlu merasa terancam gitu karena jatah kursi mereka tidak dengan otomatis akan terambil gitu. Nah itu yang sebetulnya tapi begitu ada isu juga akan masuk dalam unsur pimpinan MPR gitu, nah maka ada reaksi dari 4 partai politik ini gitu. Nah sekarang itu juga yang saya katakan, saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini nggak akan berhenti sampai Ibu Mega gitu. Bisa saja kemudian akan dirancang pertemuan dengan Pak Surya Paloh gitu ya, Pak Muhaimin Iskandar dan seterusnya dalam kerangka tentu saja mengusung proposal itu. Singkat saja, dalam kondisi situasi seperti ini, Gerindra leading di antara partai-partai lain ingin bergabung. Di mana kemudian PAN dan juga Demokrat? Singkat saja. Saya kira udah selesai. Karena pakai tawarin nggak pakai tawarin dari 2 partai ini relatif resistensi dari partai-partai yang ada dalam koalisi 01 cukup tinggi terhadap kehadiran 2 partai ini. Baik. Sementara Bang, kita harus sampai